Zoom meeting ini. Yang terhormat Bapak Muarman Lubis, BIT MIT mm.psd.it selaku Kaprodi Magister Sistem Informasi Telkom University. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Profesor Agus Pratondo, ST.MT.PhD selaku Kepala Pusat Unggulan COE AI for Learning and Optimization di Telkom University, serta seluruh peserta Profesor Insight yang sudah hadir pada acara ini. Terima kasih atas antusiasme dan waktunya untuk bergabung pada acara ini. Perkenalkan, saya Dava Sigit Amrit selaku moderator yang akan membantu jalannya acara ini hingga selesai. Selanjutnya, sesi hari ini akan membawa kita pada suatu topik yang sangat penting dalam perkembangan teknologi kesehatan, yaitu medical image segmentation. Topik ini berhubungan erat dengan bagaimana teknologi AI dan image processing bisa mendorong dunia medis dalam mendiagnosa suatu penyakit, mendukung analisis radiologi, hingga meningkatkan akurasi pengambilan keputusan secara klinis. Untuk itu kita sangat beruntung karena pada sore hari ini kita bisa belajar langsung dari seorang ahli di bidangnya, yaitu Profesor Agus Pratondo ST.MT.PhD. Beliau merupakan seorang profesor machine learning dengan beliau merupakan seorang profesor machine learning terapan di Telkom University dan juga menjabat sebagai kepala CEO di ILO. Beliau meraih gelar PhD di National University of Singapore dan baru-baru ini beliau diakui sebagai salah satu 2% peneliti terhebat di dunia oleh Stanford University. Sebelum Profesor Agus mulai pemaparan materinya, kami menyampaikan beberapa aturan singkat untuk menjaga kenyamanan bersama. Pertama, seluruh peserta dimohon untuk mute audio selama pemaparan materi berlangsung. Kedua, pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat dan akan dibacakan pada sesi diskusi. Ketiga, bagi yang ingin bertanya secara langsung pada sesi Q&A, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik, untuk mempercepat waktu, mari kita memasuki sesi inti kegiatan ini. Kepada Profesor Agus, waktu dan layar kami persilakan untuk menyampaikan materi mengenai medical image segmentation. Baik, terima kasih Kak Dava ya. Apakah saya terdengar dengan baik? Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya hormati Ketua Prodi Program Studi S2. Permisi Pak, suaranya masih kecil Pak. Masih belum kedengar. Oh begitu? Sebentar. Tes, apakah masih kecil? Masih kecil Pak. Oh begitu ya? Sebentar, ada masalah apa ini? Saya habis meeting tadi, so far so good ya. Bentar, saya mau izin ini. Oke, udah Pak, udah kedengaran Pak. Baik. Baik, yang saya hormati Ketua Program Studi S2 Magister di Fakultas Rekayasa Industri ya, Bapak Muhammad Lubis ya. Terima kasih sudah berkenan menginvite, memberikan kesempatan untuk sharing session ini, dan juga rekan-rekan para mahasiswa magister ya, yang saya cintai dan banggakan. Mohon izin pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing terkait dengan medical image segmentation yang merupakan perjalanan dalam karir saya ya selama saya menempuh studi PhD, kemudian beberapa tahun saya melakukan riset di Indonesia, dan mungkin tadi saya sampaikan nanti beberapa hal kendala ketika implementasi di Indonesia. Baik, saya akan izin share screen terlebih dahulu. Baik Pak. Baik, apakah sudah muncul? Oke, sudah kelihatan Pak share screen-nya. Full screen nggak ya? Ini masih di PPT belum full screen. Oke, sudah.
Sebentar, saya ulang. Oke, oke. Apakah sudah full screen? Belum, Pak. Mas. Oke, sudah. Oke, baik. Jadi ini saya akan angkat sedikit tadi disampaikan oleh host ya, oleh Pak Dava. Ini tentang pentingnya medical instrumentation dan nanti bagian pendekatannya adalah dengan machine learning atau dengan AI yang merupakan mungkin teknologi modern sekarang ini ya. Namun nanti kita sampaikan ada celah-celah untuk riset yang bisa kita optimalkan jika ada dari kakak-kakak di sini atau dari eh, Bapak Ibu peserta program magister ini yang berminat untuk riset lebih jauh. Ini mungkin saya skip saja tadi diperkenalkan oleh acara yang oleh host ya. Eh, Sebenarnya background saya waktu S1 S2 tidak terkait dengan medical image segmentation, tapi pas S3 terpaksa nyemplung gitu ya. Karena memang saya diletakkan di departemen teknik mesin waktu itu, di mechanical engineering di NUS, walaupun prodi saya prodi electrical engineering ya, karena di sana kan ilmu itu terkolaborasi dengan kuat. Jadi penempatan belum tentu di prodi yang langsung berkaitan dengan prodi kita, karena waktu ada kerjasama membangun robot untuk surgery, untuk operasi, di mana saya bekerja di bagian software segmentation untuk membantu teman-teman robotik di Departemen Mechanical Engineering. Jadi membuat kolaborasi untuk membantu operasi secara otomatis waktu itu di bagian liver ya. Baik, ini konten secara umum pada sore hari ini. Kita akan membahas tentang pentingnya medical image segmentation, kemudian tantangan-tantangan apa saja, dan bagaimana machine learning digunakan dalam medical image segmentation. Ya, jadi ini secara umum kalau kita lihat ya, citra-citra di medis gitu ya, itu merupakan citra-citra yang tanpa warna ya, tanpa warna bisa dikatakan, karena dari dalam teori warna hitam dan putih itu bukan warna. Nah, ini menarik ya, karena hanya bekerja dalam hitam dan putih gitu. Dulu waktu saya mau ambil S3 saya berpikir ini kayaknya nggak terlalu sulit nih, hitam dan putih gitu ya, daripada citra real gitu ya, citra alam, citra orang dan sebagainya, warna terlalu banyak warna. Nah, kayaknya yang hitam putih kayaknya nggak terlalu sulit. Ya ternyata dugaan saya salah karena saya kurang ilmu mungkin terkait dengan citra medis. Jadi di balik insight citra medis ini ternyata untuk mensegmentasinya, untuk memisahkan gambar-gambar tumor dengan yang bukan tumor itu perlu sebuah tools yang biasa kita gunakan yaitu matematika ya, terutama aljabar linear dan kalkulus untuk mendapatkan segmentasi ini. Ini adalah contoh bagaimana citra-citra medis dalam berbagai eh, mode ya. Ada yang diambil dari USG ya. Kita paling sering mendengar kalau USG kalau mengantar ya, mengantar ibu-ibu hamil gitu ya, atau periksa ginjal, periksa periksa kandung kemih dan sebagainya pakai USG yang paling bawah. Kemudian ada CT scan ketika mungkin ada patah tulang dan sebagainya, itu kita biasa gunakan CT scan, atau kalau ada untuk otak biasanya untuk mengambil beberapa lapis citra kita pakai MRI. Nah, ini secara umum citranya hitam putih keabuan, sebenarnya disebutnya grayscale, cuma kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan citra hitam putih, yang lebih tepat adalah citra grayscale keabuan. Dan kalau kita lihat di sini berbagai macam citra keabuan ini uh, ketika disegmentasi cukup sulit ya. Kita bisa melihat di sini tidak semua hasil segmentasi itu dengan mudah ya. Segmentasi ini adalah yang berwarna merah ya, program mensegmentasi daerah tumor ini dengan menggunakan kurva merah. Yang jawabannya ya, ground truth-nya adalah yang berwarna hijau. Jadi yang berwarna hijau itu adalah area-area yang dikehendaki. Area-area tumor yang seringkali diincar untuk diketahui volumenya ya. Karena kan ketika orang mau di treatment, oh ini tumor otak, ini tumor liver, dan sebagainya, kita harus mengetahui ukurannya supaya diketahui dosis obatnya, supaya bisa diketahui ketika ada surgery, ketika ada pembedahan, bagian mana yang harus diangkat dan tidak mengambil atau merusak bagian yang masih sehat. Nah, ini contoh saja ya, jadi ini sebagai pemberi gambaran ilustrasi jika mungkin belum terbiasa dengan citra medis, karena almost sehari-hari kita berkaitan dengan citra natural ya, dari HP kita, motret orang, motret lingkungan, motret makanan yang bisa kita upload di Facebook. Ya jarang kalau orang punya citra medis tuh di-upload gitu ya. Ini hasil ronsen saya, ya mungkin ada sih, cuma ngapain kita sharing
upload foto-foto penyakit gitu ya. Ya ini sebagai gambaran citra medis. Contoh lain adalah ini potongan di bagian perut ya. Bagaimana ya bagian yang ditunjuk warna merah atau biru ya, mungkin bisa dicoba kira-kira bagian organ apa itu yang warna merah, bisa ditulis di kolom chat. Barangkali ada yang mencoba. Karena tidak apa-apa, karena tidak ada penalti ya. Coba aja. Usus ya boleh. Belum. Belum tepat, bukan usus. Hati, bukan. Janin, bukan juga. Liver, ya betul, pankreas. Jadi yang ada itu pankreas ya, ini termasuk citra yang paling sering diperiksa untuk orang yang punya gangguan eh, apa kencing manis ya. Ketika diabetik, biasanya pankreasnya terganggu. Jadi bagian yang merah itu adalah pankreas. Dan untuk mensegmentasi pankreas ini luar biasa susahnya. Tetapi susah itu kata komputer. Kalau kata manusia itu mudah, dokter itu dengan mudah mensegmentasi. Tapi kita bilang ke komputer, hey komputer tolong tunjukkan secara otomatis bagian yang namanya pankreas. Tidak mudah mengajari komputer. Jadi luar biasa sekali ya otak manusia itu. Kita dengan mudah bisa mengatakan, oh ini tulangnya ya. Sebentar, pakai anotasi sebentar. Ya, ini udah terlihat ya pointernya ya. Ini adalah pankreas. Sementara kita manusia itu dengan mudah memperkirakan, oh ini hati, liver, oh ini tulangnya dan sebagainya. Dengan mengetahui posisi-posisinya, kita dengan sangat mudah mempelajari. Tapi tidak untuk komputer. Untuk mengajarkan komputer, ini adalah pankreas. Ini luar biasa sulitnya. Kenapa? Karena pankreas ini adalah organ yang di sana berbentuk 3 dimensi. Sementara citra ini 2 dimensi, potongan saja. Yang kadang potongannya berupa area yang berbeda. Ini kan pankreas yang sebelah kanan, ini juga pankreas. Nah, ini cukup sulit ya untuk bisa diidentifikasi. Artinya tantangannya luar biasa. Nah, inilah contoh bagaimana tidak mudah ya. Dan peran penting dalam segmentasi untuk khususnya di citra medis ini sangat signifikan ya. Pertama adalah bagaimana mengetahui identifikasi adanya penyakit ya. Kadang penyakit itu bisa diketahui dari pola-pola citra medis yang tidak diketahui secara fisik ya. Dulu paling sering terjadi adalah kanker-kanker misalnya, mohon maaf, kanker payudara. Itu kan pada awalnya orang tidak merasa gejala apa-apa. Ternyata udah stadium 1, 2, nggak terasa apa-apa. Ya, tapi ketika di namanya citra mamogram, itu terlihat benjolan-benjolan itu. Ya, itu bisa dideteksi sedini mungkin. Dan tidak bisa dirasakan oleh orang sehat, orang normal. Makanya kan kadang kita perlu medical check up rutin. Kalau di pegawai seringkali di atas 40 tahun, 2 tahun sekali kita diminta medical check up. Karena tujuannya untuk mendeteksi penyakit sedini mungkin yang tidak terasa di keseharian kita. Termasuk juga contoh yang sering tidak terasa itu misalnya darah tinggi. Darah tinggi kan tidak terasa ya, termasuk disebut silent killer karena tidak terasa apa-apa bagi sebagian orang mostly ya. Tetapi sebenarnya dia termasuk yang satu yang membahayakan, harus ada treatmentnya. Begitu juga beberapa kanker ya, itu perlu di treatment ya. Seperti saya sampaikan tadi, kanker payudara itu termasuk yang sulit dideteksi karena seringkali orang tidak merasakan dan ketika merasakan stadiumnya sudah stadium lanjut gitu ya. Makanya ini perlu treatment dengan sedini mungkin dari citra medis. Jadi seringkali ada guyon ya, penyakit hanya ada di lab. Jadi kalau tidak pernah ke lab akan sehat-sehat saja. Padahal bukan seperti itu ya. Kita mendeteksi penyakit sedini mungkin agar bisa ditreatment sedini mungkin pula. Jadi penanganan tumor itu ketika sudah stadium 4 sudah sangat sulit. Sementara kalau dari awal ya insya Allah ya kalau kita tangani sedini mungkin bisa ditangani dengan lebih mudah ya. Artinya treatment sel tumor di stadium 1 lebih mudah daripada di stadium 4. Seringkali di stadium 1 masih berupa daging tumbuh yang kecil volumenya, tetapi ketika sudah besar, itu problemnya adalah dia sudah tumbuh di beberapa organ yang lain. Dalam tanda kutip, organnya itu kayak tumbuh ya, namanya juga daging tumbuh ya. Sel-sel kankernya sudah menyebar ke tempat lain yang ini seringkali menjadi problem ya. Hampir kanker-kanker mayoritas ketika di stadium 4 sudah menyebar ke tempat lain. Nah, inilah yang penting ya untuk mengidentifikasi patologi sedini mungkin. Yang kedua adalah bagaimana ini impact dari treatment planning.
ketika sudah diketahui volumenya, kemudian tempatnya di mana, maka dokter itu bisa membuat perencanaan untuk treatment-treatmentnya ya, terutama untuk terapinya. Bagaimana nanti ketika mau operasi, tahapan-tahapannya, kemudian setelah operasi apa saja, diperkirakan nanti ketika mengambil tumor itu berapa lama, darah yang keluar berapa lama, kan semua harus diperhitungkan ya, tidak akan bedah diambil ya. Dan semuanya harus dihitung sesuai dengan kesiapan pasien. Itulah sebabnya kadang operasi juga tidak bisa langsung dilakukan karena pasiennya sendiri dalam keadaan sudah lemah ya. Yang kalau tetap dipaksakan justru semakin meningkatkan resiko. Baik, saya lanjutkan. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ilustrasi saja. Ini tepat di samping saya, ya, di ruang kerja saya pas lagi S3, itu adalah lab ya. Ya memang ini lab yang sehari-hari selama 4 tahun saya duduk di situ ya, di ruangan ini. Kakak bisa lihat di sini ada semacam simulasi badan manusia ya. Kemudian ini ada mesin untuk menusuk ke badan ini yang sebenarnya adalah untuk operasi automatic surgery. Bagaimana ketika ada liver atau bagian tertentu dalam organ itu yang terkena tumor, dia ditusuk dari luar, kemudian dari ujungnya nanti keluar pemanas untuk membakar sel tumor tersebut. Nah, ini adalah proyek yang kami lakukan pada waktu di Singapura ya. Di sana yang saya sampaikan tadi uniknya adalah kolaborasi itu kuat. Saya sebagai orang electrical engineering ditempatkan di laboratorium mechanical engineering, laboratorium robotik ya. Tapi karena topiknya tetap topik electrical engineering sih. Cuma yang saya akui salut di sana adalah bagaimana integrasi ilmu itu begitu kuat gitu ya, sehingga antar prodi, antar disiplin ilmu tuh membangun bersama-sama ya. Tidak hanya departemen mesin sama electrical engineering ya, di sini juga ada dari computer science yang softwarenya lebih spesifik. Ada juga dari teknik material yang memastikan material untuk tadi ya, untuk menusuk ke badan itu tidak berpengaruh terhadap organ dan sebagainya. Banyak sekali prodi-prodi yang lain yang tergabung di sini, maka di sana sering ada sebutan ya, sebuah prodi yang mungkin karena sudah nggak tahu diberi nama apa, namanya Integrated Science and Engineering. Jadi ketika orang masuk di situ nanti ditanya, Anda spesifikasinya mau apa, fokus ke electrical, computer science atau apapun, nanti akan diakui dari prodi tersebut ya, karena sudah bergabung berbagai disiplin ilmu. Ini contoh yang seperti saya sampaikan tadi, sebuah alat untuk mendeteksi ya dengan terintegrasi. Di sini ada kamera, kemudian terhubung ke sebuah komputer, yang dari komputer ini nanti mendeteksi volume yang akan ditindaklanjuti untuk dilakukan survei oleh bagian ini ya, pembedah ini bukan dibedah sih sebenarnya, semacam penusuk yang diposisikan pada tempat yang aman untuk masuk ke dalam area liver dan membakar sel kanker. Ya, jadi secara umum ya ini bisa kita pahami bersama bahwasanya ini dapat meningkatkan manfaat bagi para pasien ya, bagaimana dapat dimonitor dengan baik, kemudian secara treatment yang tadi sudah disampaikan bisa dilakukan dengan lebih baik. Ya, ini penting karena ketika kita sebagai pasien, seringkali kita sudah tidak bertanya seberapa pinter, seberapa skillful dokter yang membedah kita gitu. Kan kita nggak akan bertanya, dokter ininya apa, IP-nya berapa? Nah, makanya dengan teknologi AI ini kan sebenarnya terstandar ya. Nah, artinya knowledge berbasis pengetahuan itu sudah dikumpulkan dan pengetahuannya terstandar. Tapi kalau dalam manual seringkali kita masih bergantung dan suka pilih-pilih dokter. Maunya dokter si A yang udah senior, yang udah berpengalaman. Ya semua dokter kan harusnya mulai dari yang belum berpengalaman, yang pengalaman ya kan kasihan nih dokter-dokter muda. Dan dengan AI ini kan sebenarnya lebih menstandarkan ya. Kita memastikan proses dibantu dengan ya dengan dataset yang memang sudah teruji. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini ada beberapa tantangan dalam medical image segmentation. Artinya tidak mudah tuh mensegmentasi. Yang pertama adalah variability in imaging modalities. Modalities artinya sumber citra ya. Jadi sumber citra dari untuk citra medis itu banyak ya. Kita dan mungkin beberapa sudah menjadi istilah yang kita cukup mengenal dengan baik. Misalkan MRI ya, di mana seseorang dimasukkan dalam tabung magnetic resonance image namanya ya, MRI.
Di situ ada medan magnet yang kuat dan kemudian diambil citra berdasarkan slice-slice potongan citra. Jadi citra ini akan memotong bagian ini ya, area tertentu terurut dari atas ke bawah atau dari area tertentu. Misalkan kita ingin mengambil eh, ronsen untuk paru, untuk liver, maka di bagian liver akan ada banyak citra. Karena citra medis ini adalah citra 2 dimensi, sementara objek yang difoto itu adalah 3 dimensi. Maka di sana butuh MRI yang akan mengambil citra dalam beberapa lapis segmen ya, misal like pertama, kedua, dan ketiga, beberapa slice, sehingga bisa direkonstruksi untuk mendapatkan citra 3 dimensinya. Jadi ini sebuah tantangan tersendiri ketika uh, modalitisnya ini bermacam-macam dan kemudian tingkat ininya ya tingkat ketajamannya berbeda-beda. MRI berbasis magnetik ya, CT scan atau X-ray ini mungkin lebih tajam. Nah, dalam case-case tertentu masih kurang tajam, masih ditambahi cairan ya untuk memperjelas organ yang dituju. Nah, ini contoh bagaimana treatment agar gambar yang tadi serba abu-abu itu bisa semakin jelas. Kemudian kita juga mengenal USG ya, yang paling bawah itu citra USG untuk mendeteksi misalkan ibu hamil, kemudian gangguan kandung kemih dan sebagainya. Masing-masing ada plus minusnya ya. Kenapa kita pakai USG? Padahal USG itu gambarnya, mohon maaf kalau kita lihat itu kan ini gambar atau apa coret-coret gitu ya. Artinya memang sangat tidak tegas ya, ngeblur sekali gitu ya. Tetapi USG adalah modaliti yang paling aman untuk ibu hamil. Artinya di sana tidak berpengaruh dari sisi eh, radiasi ya, oleh radiasi magnetik maupun radiasi nuklir. Karena kan sebenarnya di radiologi, namanya juga radiologi ya, itu termasuk kedokteran nuklir yang seringkali menggunakan bahan-bahan nuklir ya, bahan-bahan partikel. Kalau dulu di kimia itu kan nomor atom yang besar-besar yang memang memiliki radiasi nuklir. Nah ini citra USG walaupun gambarnya nggak terlalu bagus, tapi dia paling aman ya, no choice kan ya, daripada kenapa-kenapa akhirnya pakai USG. Nah ini USG ini yang citra yang paling bawah ini eh, yang paling sulit ya. Ini untuk disegmentasi, yang kalau coba disegmentasi paling sering errornya gitu ya. Kalau di atasnya CT scan atau MRI relatif lebih mudah ya, tetapi memang tidak semua pasien bisa menggunakan MRI atau CT scan dikarenakan tadi sedang hamil atau sedang ada treatment yang lain yang tidak memungkinkan dengan modality yang tersebut. Karena berbagai macam modality ini memiliki standar-standar yang berbeda-beda ya, tingkat resolusi dan levelnya. Jadi seringkali tergantung merek ya. Saya tidak perlu menyebutkan merek-merek, tapi tidak banyak sih sebenarnya pemain merek di citra di radiologi ini, dan alatnya kan mahal sekali ya, miliar. Jadi memang tidak banyak pemainnya gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar yang mungkin kita juga sudah mengenal beberapa cukup terkenal dengan merek-merek apa itu, merek-merek HP atau teknologi maju lainnya. Nah, ini pertama adalah modality. Banyak sekali sumber-sumber yang sulit untuk apa, secara citra itu sulit untuk distandarkan dari sisi kecerahannya. Nah, untuk modality yang mungkin lebih alami sekarang pada zaman sekarang itu untuk citra mata maupun citra kulit. Nah, kalau citra kulit kan kita bisa pakai HP ya. Tapi kalau untuk organ dalam tidak memungkinkan HP karena memerlukan tadi eh, pemotretan, pengambilan data tanpa melukai atau tanpa membedah dari objek itu sendiri, dan tidak ada cara lain selain dengan radiologi. Yang kedua adalah dengan ini berbagai macam struktur anatomi yang seperti saya sampaikan tadi. Dalam satu citra ini banyak sekali organ-organ yang lain yang kepotret gitu ya. Selain dari pankreas, ada tulangnya, ada livernya, ada jaringan lemaknya, ada rongganya, ada kulit perutnya, dan ada usus-usus yang mungkin di sini tidak terlalu terlihat signifikan. Artinya di sini tidak mudah. Dan kalau kita automated segmentation ya, itu sering sekali itu kalau mengandalkan kecerahan, ini cerahannya sama-sama warna abunya tuh hampir sama. Sehingga kalau kita memprogram hanya mengandalkan warna pixel, grayscale-nya, maka dia akan nabrak ke organ-organ yang lain. Pankreas disegmentasi, nanti juga livernya ke segmentasi, kemudian lemaknya ke segmentasi dan sebagainya. Artinya tidak mudah. Gitu ya. Kalau menggunakan program pendekatan matching position, gitu ya, kita bisa memberikan tahu yang namanya pankreas itu ada di sebelah sini loh, gitu ya. Tapi kan problemnya di slice yang lain, pankreas tidak selalu di sini. Mungkin dia udah bergeser di bagian bawah. Nah, artinya
tidak mudah ya, dengan berbagai macam anatomi yang ada di dalam tubuh kita yang bentuknya 3 dimensi, sementara citra image ini, citra dari modality CT scan, USG maupun MRI itu semuanya adalah 2 dimensi. 2 dimensi dalam jumlah yang banyak karena dalam setiap slice posisi di tubuh kita. Ini menjadi tantangan yang tidak mudah ya. Nah, belum lagi ada tantangan yang lain yaitu untuk membuat uh, software berbasis machine learning atau AI itu kan butuh ini ya dataset. Nah, sementara untuk dataset yang berasal dari pasien ini sangat ketat ya, di Indonesia pun juga sudah mulai diterapkan yaitu ethical clearance. Jadi setiap kali mau mengambil dataset pasien itu harus dengan persetujuan pasien ya, harus ada konsen dari orang yang diambil datanya. Nah, kebayang ya, belum tentu semua orang mau gitu ya. Dan mungkin kita juga pikir-pikir ketika data kita mau diambil untuk penelitian gitu, belum tentu kita mengizinkan gitu ya. Kita biasanya akan diberitahu dipakai untuk ini tanpa menyebutkan identitas kita dan sebagainya. Jadi kita membuat perjanjian dengan para peneliti bahwasanya data ini tidak akan menggunakan identitas pribadi kita. Nah, ini seringkali terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dataset. Ya, ini sangat sedikit dataset yang bisa diakses dan biasanya tertutup dikarenakan setiap dataset memiliki identitas nama yang itu sensitif. Kan kita tidak mau ya ketahuan atau kita juga nggak enak ya mengetahui oh si A ternyata punya penyakit dalam A B C. Jangan deket-deket ketularan padahal nggak menular ya. Misalnya itu contoh bagaimana respon masyarakat terhadap penyakit itu kadang masih ditutup-tutup ya. Ini yang tidak ingin terbuat. Nah, ini contoh bagaimana keterbatasan dataset. Kemudian yang kedua adalah noise and artifact in image. Ini sudah saya sampaikan tadi ya, bagaimana noise di dalam citra itu luar biasa, apalagi citra USG. Ini citra dengan tingkat apa ngeblurnya ya, tingkat ngeblurnya sangat tinggi, noise-nya kalau dalam istilah dalam image processing itu salt and pepper ya kan kayak ada kalau kita nabur garam dan merica di makanan itu kan berantakan acak dan nggak tahu arah kemana ya ini seperti ini kan banyak sekali. Nah, inilah yang sering jadi problem ketika kita tidak mengolah citra di menggunakan mesin learning khususnya citra medis. Dan ini sekarang bagaimana kita untuk mensegmentasi citra medis ini? Beberapa pendekatan yang paling umum adalah dengan machine learning ya. Dan machine learning sekarang yang modern adalah convolutional neural network. Ini berbasis jaringan saraf tiruan yang merupakan model baru di mana layernya sangat panjang ya, deep learning istilahnya. Dan deep learning ini untuk beberapa arsitektur sudah banyak yang dilakukan untuk citra-citra selain non medis. Namun ada deep learning yang sering dipakai di medis nama UNet architecture, di mana ini deep learning model yang sering dipakai di citra medis. Prinsipnya ini adalah bagaimana mengajarkan sebuah komputer ya berdasarkan dataset yang sudah ada untuk dikenali polanya sehingga dia bisa menemukan oh ini organ, oh ini bagian yang sehat dan sebagainya ya. Nah, ini beberapa hal pendekatan yang kita gunakan, yaitu integrating traditional learning dengan machine learning ya. Ini traditional algoritma ini masih macam-macam ya. Zaman dulu itu kan masih pendekatan yang namanya energi minimization. Jadi mengibaratkan citra medis itu sebagai piksel-piksel dengan nilai tertentu dan kita ingin membuat fungsi energi ya, semacam fungsi yang meminimumkan citra segmentasi mirip dengan kalau kita menggunakan travel salesman problem ya, mencari rute terpendek. Nah, ini kepake nih untuk di citra medis bagaimana si pixel-pixel tadi dianggap sebagai nilai tertentu dan ketika nilai tertentu ini seminimal mungkin berarti dia memiliki area yang sama. Jadi kalau tumor dengan tumor itu memiliki kedekatan yang sama. Ketika tumor dengan organ sehat pasti ada perbedaan. Nah, inilah cara untuk mendeteksi dengan algoritma yang walaupun klasik tapi masih cukup powerful. Kemudian yang kedua dengan transfer learning, ini full dengan neural network. Baik. Baik yang pertama maupun kedua ada plus minusnya. Yang pertama ini karena dia menggunakan pendekatan matematis ya, menggunakan energi minimization istilahnya atau kalkulus variasional, dia lebih transparan secara matematis. Dia terbukti optimal
di sebelah mana tidak optimal ketika case apa dan sebagainya. Berbeda dengan transfer learning ya, dengan neural network. Neural network ini kan sebuah model saraf yang berjuta-juta node yang dicun, yang kemudian banyak orang bertanya, kenapa ini bekerja? Gitu. Dan banyak orang tidak tahu kok bisa bekerja. Tapi kenyataannya walaupun akurasinya tinggi, tidak bisa menjelaskan. Makanya isu terbesar AI di era modern ini adalah explainability. Bagaimana AI mampu menjelaskan. Walaupun hasilnya jelas. Jelas itu maksudnya akurasinya berapa. Tetapi tidak bisa menjelaskan. Kenapa gambar ini disebut tumor, kenapa gambar ini disebut sehat. Itu tidak ada penjelasan. Berbeda dengan dokter. Kalau dokter kan kita tanya, ini dok kenapa tumor dok? Oh ini ada partikel atau bagian yang terlihat seperti ini dan seterusnya. Ada jawabannya. Dan untuk saat ini menjadi riset yang cukup menarik ketika explainability AI ini dipakai untuk citra medis karena di sana membuat jawaban dari AI semakin transparan. Nah, ini salah satu pendekatan ya. Nanti kita lihat secara prinsip seperti apa. Sebentar ini saya tambahkan materi sedikit ya. Nah, ini saya tambahkan ada topik khusus sebagai mungkin additional ini ya, untuk machine learning sebagai mungkin pengayaan ya. Jadi bagaimana machine learning bekerja. Nah, ini saya berikan contoh bagaimana komputer ini mampu mengenali. Jadi ini bukan kita medis dulu ya secara prinsip mengenali sebuah foto, foto pria dan wanita. Secara prinsip ya model yang atau sering disebut kita disimpan dalam komputer programming ya sebenarnya modelnya adalah sebuah variabel itu bekerja dengan menerima dataset ya. Kita melatih komputer itu jadi pinter berbasis AI, model apapun itu berangkat dari adanya dataset. Misalkan kita ingin mengkategorikan laki-laki dengan perempuan, maka kita butuh citra laki-laki dan butuh citra perempuan. Harus clear mana yang laki-laki, mana yang perempuan, mana yang pria, mana wanita. Dan kita latihkan gambar-gambar ini kepada model. Nah, setelah model ini belajar mengenali ribuan citra pria, ribuan citra wanita, maka kita bisa menguji model itu ya. Nah, apakah model ini cukup pintar ya? Kita tes sebuah citra baru yang bukan dari tempat training tadi untuk kita ujikan. Misalkan ada sebuah citra ya pria, kita tanyakan pada model, ini citra ini pria apa wanita? Jika model menjawab pria, berarti betul ya. Artinya sesuai dengan harapan kita. Jika dia menjawab wanita, berarti salah. Inilah contoh bagaimana sebuah mesin secara sederhana bekerja. Dan ini bisa kita gunakan ya untuk case seperti ini. Mengenali ya, kalau dalam tabel tadi kita itu mengenali laki-laki mana, perempuan mana, dalam case segmentasi citra kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita melatih di area ini ada pixel-pixel dengan nilai tertentu. Kita bisa ajarkan kepada model bahwasanya pixel-pixel dengan nilai tertentu itu adalah tumor. Sementara pada nilai-nilai yang lain adalah bukan tumor. Ini kalau di zoom sebenarnya berbeda warnanya ya, kakak-kakak semua ya. Ini lebih gelap dan ini lebih terang. Jadi ini sebuah cara melatih ya, melatih dengan dataset yang mirip dengan proses yang sebelumnya tadi, mempelajari citra pria dengan citra wanita. Kalau ini yang diajarkan bukan citra tapi pixel, pixel yang tumor dengan bukan tumor. Nah, ini kita bisa pelajari kembali yang tadi. Pada prinsipnya, ada salah satu step yang kita akan optimalkan, yaitu ketika sebuah model memberikan jawaban pria ataupun wanita, pada dasarnya dia memberikan scoring. Dia pria itu probability-nya berapa, wanita ini probability-nya berapa. Nah, ketika probability yang dikeluarkan oleh model terhadap sebuah citra ini lebih besar, dalam hal ini misalkan probability sebagai pria, citra ini adalah 0,9, sebagai wanita 0,7 misalnya, maka dia akan mengambil nilai probability yang tinggi, yaitu pria. Nah, untuk citra medis, kita bisa memanfaatkan skor ini, yang tadi saya sebutkan, probability score tadi 0,9 dan 0,7. Nah, caranya adalah dengan mengambil probability score tadi untuk kita optimalkan dengan kalkulus variasional. Jadi ketika sebuah kontur bergerak, dia mengetahui nilai optimal mana terhadap citra tersebut ya. Yang kalau kita menggunakan pendekatan energy minimization, kita bisa membuat kurva untuk mengetahui mana yang paling optimal
ketika ada sebuah tumor. Nah, ini mungkin ada istilah sedikit ya, mungkin saya kenalkan, yaitu aktif kontur model. Bagaimana citra bekerja berbasis kurva yang secara model dia mirip dengan kontur pegunungan. Dia mencari kontur yang sama ketika ada area-area tertentu. Dengan memisalkan hitam sempurna bernilai 0, ya, kemudian putih sempurna bernilai 255. Ini kan nilai piksel ya, nilai piksel nih. Nah, hitam sempurna bernilai 0 dan putih sempurna bernilai 255. Jadi kalau digambarkan seperti ini, kalau ada citra eh, terang sempurna di tengah, ini simulasi citra saja, nggak ada citra medis yang seperti ini. Ya, ini adalah sebuah citra yang terang di tengah, kemudian kelilingnya gelap. Ini yang tinggi, yang putih ini bernilai 255, yang kalau digambarkan berpetaan dengan ini. Ya, kemudian kelilingnya semakin redup, ya nilai pikselnya semakin turun sampai di daerah gelap ini nilai pikselnya 0, sehingga dia juga merupakan daerah terendah di sini 0. Jadi ini gambaran 3 dimensi dari sebuah citra seperti ini. Ini adalah citra sintetis untuk memudahkan model kita. Dan kemudian aktif kontur bekerja dengan memberikan sebuah kontur permulaan dan dia mencari area tertentu. Nah, ini sebagai contoh simulasinya. Yang ini persamaan matematis ini nanti bisa dipelajari di sesi yang lain ya. Intinya adalah pergerakan kontur itu dikendalikan oleh sebuah persamaan diferensial. Ya mudah-mudahan pernah mendengar ya istilah persamaan diferensial ya. Orang yang engineering mungkin pernah mencobalah di kalkulus 3 persamaan diferensial paling tidak sampai tingkat 3 ya. Nah, kemudian di sini prinsipnya adalah sederhana. Bagaimana kita mengendalikan kontur tadi dengan fungsi yang namanya fungsi rho atau fungsi fungsi kendali ini. Nah, Nah, kemudian kita solusikan dengan sebuah parameter ini saya skip dulu ya. Ya, ini kita saya lewati. Dengan mengendalikan kurva tadi dengan parameter tertentu, maka kita bisa ya, dengan mesin learning kita bisa mengajarkan pada area mana dia harus berhenti. Nah, kalau kita lihat, taruhlah yang putih ini tumor, maka dia cukup make sense lah ya berhenti di area yang memang udah mulai menuju gelap. Ya, ini adalah area tumor. Sementara ini failed ya, kontur ini, kurva ini gagal mendeteksi tumor. Ini adalah simulasi bagaimana mesin learning dapat diintegrasikan dengan teknologi ataupun cara tradisional dengan pendekatan matematis ya, energi minimization untuk mendeteksi segmen segmen tumor pada area citra yang kita tuju ya. Nah, ini contoh realnya bagaimana segmentasi pada tumor ini, tumor hati ya, dengan MRI kalau tidak salah, terlihat dengan mesin learning mampu mengidentifikasi dengan baik area mana yang bukan tumor dan mana yang tumor. Sementara kalau tanpa dilatih, dia terus tanpa bisa mengidentifikasi. Nampaknya seperti itu kan kelihatan yang ngeblur yang putih dengan enggak. Nah, itu mata manusia. Sangat pandai sih, kita sangat bisa dengan mudah, tapi tidak dengan komputer. Apalagi kalau ini sangat tipis perbedaannya ini yang kadang eh, kalau nggak dikontraskan oleh komputer nggak kelihatan. Nah, inilah peran dari tadi mesin learning untuk pendekatan-pendekatan segmentasi. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya share. Silakan nanti kita bisa perbanyak di sesi diskusi, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Agus Pratonto atas pemaparan yang sangat berwawasan dan tentunya pada kesehatan mengenai medical implementation. Penjelasan tadi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana teknologi image processing bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan yang klinis. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung, silakan menggunakan fitur raise hand. Kami juga membuka kesempatan bagi peserta untuk bertanya melalui kolom chat. Oke, dari Pak Ilman Manarul Kori, silakan untuk bertanya kepada Pak Agus Pratondo. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini cukup menarik ya dok di bidang kesehatan. Cuman ini agak sedikit teknis. Kan setahu
saya untuk digital imaging yang khususnya MRI atau CT scan seperti itu kan biasanya menggunakan format DICOM web gitu ya, dok ya. Ya, betul. Ya, Prof, apakah untuk mekanisme training di menggunakan deep learning itu, apakah ada metode khusus untuk apa meng-training DICOM webnya gitu, berbeda dengan image gitu misalkan ya. Itu aja, Exactly. Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dikumpul dulu atau langsung, Pak Dava? Silakan langsung jawab aja, Pak. Oh, langsung aja ya. Baik, Boleh. terima kasih Pak Iman ya, luar biasa. Ini cukup paham teknis ya. Betul sekali. Jadi kalau di forum-forum umum saya biasa akan menutup sisi itu karena sebenarnya ketika kita bekerja dengan citra medis itu tidak seindah citra yang biasa kita kenal RGB ya 0 sampai 255. Tidak. Citra medis itu disimpan dalam DICOM dalam format RAW dan kadang ada beberapa format yang di sana menggunakan model kalau kita masih mentahnya itu floating point 0 sampai 1 ya. Citranya 0 sampai 1 value-nya. Ada juga kalau sudah ditransformasi 0 sampai puluhan ribu. Nah, ini tidak mudah memang ya. Artinya kita membuat transformasi dulu kalau ingin diproses secara algoritma modern yang dengan deep learning. Nah, nanti beberapa bisa langsung kita gunakan. Artinya tidak perlu diubah ke format RGB. Cuma nilainya memang biasa dibuat standar ya, supaya memudahkan. Jadi kayak mentransformasi citra DICOM yang tadi angkanya itu tergantung modalitinya ya, apakah dia berupa bilangan floating point dari 0 sampai 1 atau dia merupakan integer dari 1 sampai puluhan ribu. Ya pada prinsipnya kita harus menormalisasi antar modality membuat standar dan paling mudah standar itu memang kita bawa aja ke citra RGB 0 sampai 255 ya. Walaupun bukan RGB maksud saya citra standar yang grayscale. Nah, tapi tidak harus dibawa ke citra grayscale karena sebenarnya kita bisa langsung memproses dengan nilai-nilai tadi selama selama sistem angkanya konsisten ya. Entah itu floating point, entah itu integer dengan range yang sudah kita tentukan. Nah, memang untuk learning no problem ya. Cuma kadang yang perlu diperhatikan ketika ingin menyajikan ke user, itu kan tetap ujung-ujungnya harus ditampilkan sebagai citra di komputer. Dan semua citra komputer itu tidak ada yang namanya citra nilainya lebih dari 255 dan tidak ada floating point. Ya, artinya udah kita tetap konversi lagi untuk ditampilkan. Seringkali memang seperti itu ya. Pas mau proses kita tetap di bilangan-bilangan floating point atau bilangan integer yang besar-besar tapi begitu kita diminta untuk mendisplay, ya kita akan convert ya terlihat tadi citra RGB yang sepertinya mudah. Memang betul sekali ya. Jadi kita seringkali berhadapan dengan DICOM dan DICOM-nya juga kadang informasi juga banyak sekali ya. Oke, good question Pak Iman ya. Ini Bapak dari dari rumah sakit atau bagaimana nih Kak, mengenal DICOM? Kebetulan dari rumah sakit, Pak. Oh iya, betul sih. Baik-baik, nanti kayaknya bisa bekerja sama nih. Insya Allah, Pak. Kita bisa optimalkan karena memang ini sesuatu yang bisa kita berikan ya untuk mensolusikan berbagai macam case di Indonesia ya. Karena seringkali problem-problem terkait kesehatan ini menjadi riset yang sangat besar di pemilik alat ya, pemilik alat MRI ataupun CT scan, mereka menjual beserta software-nya dan sangat-sangat mahal. Makanya biasanya seringkali untuk membeli integrasi dengan software sangat mahal, seringkali cuma beli di ininya aja, di alatnya aja tanpa ada sistem AI-nya. Nah ini mungkin juga menjadi tantangan tersendiri karena tadi problemnya itu mahalnya tidak hanya alatnya tapi mendapatkan datanya ya karena data ethical clearance di luar negeri itu jauh lebih sulit. Di Indonesia kan mungkin masih bisa berdamai mungkin ya. Kalau di sana mungkin sudah sangat-sangat sulit ya. Semuanya harus clear untuk masuk setiap data yang dilewatkan. Kita juga sudah mulai menata itu. Saya bekerja sama dengan kedokteran Unpad juga kita tetap mematuhi aturan klien. Sekarang itu adalah hak dari pasien untuk mengetahui datanya digunakan untuk penelitian tanpa kita mengambil data pribadi yang bersangkutan. Ya, terima kasih Pak Iman. Good question. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Prof. Agus. Sangat luar biasa. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand atau via kolom chat.
Baik, karena belum ada pertanyaan dari peserta melalui raise hand maupun kolom chat, permisi Pak, saya izin bertanya berdasarkan pengalaman pribadi berobat hidung karena sering bersin dan hidung tersumbat. Jadi waktu itu saya melakukan pemeriksaan ke dokter di mana pada proses berobat tersebut menggunakan telemedicine yang bisa menghasilkan bahan dalam hidung, di mana di situ dia menghasilkan gambar atau video mengenai kondisi hidung saya. Tentunya hal tersebut membantu proses diagnosa bagi si dokter. Awalnya saya kira mengalami gejala sinusitis, namun berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokter menyimpulkan bahwa saya hanya mengalami alergi terhadap cuaca dingin. Nah, untuk saran dari dokter tersebut, jika operasi itu tidak urgen karena perlu biaya yang mahal. Jadi dokter tersebut hanya menyarankan untuk memberikan obat agar tidak bersin dan juga hidung tersumbat. Pertanyaan saya adalah, apakah teknologi visualisasi yang digunakan dokter tersebut termasuk bagian dari medical image segmentation atau sebenarnya menggunakan teknik lain seperti endoskopi? Jika itu teknik lain, bagaimana relevansi antara medical image segmentation tersebut dengan metode visualisasi dalam konteks diagnosa THT, Pak? Baik, terima kasih Kak Dava ya. Ini Ya. good question. Eh, saya mempunyai keterbatasan terkait dengan modality selain yang tiga tadi ya, karena yang modality yang modern saya sudah lama tidak berinteraksi ya, termasuk yang endoskopi di hidung gitu. Nah, saya belum mengetahui format citra yang dihasilkannya, jadi saya tidak berani berkomentar. Tapi prinsipnya mah, selama semua ya, semua citra ini prinsip umum sih, tidak hanya di medical semua citra, kalau manusia bisa membedakan eh, mana yang sehat, mana yang tidak, maka insya Allah komputer bisa bedain. Itu prinsipnya. Jadi mau dengan pendekatan segmentation atau machine learning biasa, tak tanpa perlu segmentation, itu bisa dilakukan. Ya, karena biasanya hanya mengklasifikasi ini citra sehat, ini citra sinusitis, ini citra alergi. Sebutlah tadi label-label dari citra ya. Kalau ada orang dipotret di bagian dalam hidungnya, itu mungkin labelnya asumsinya saya tiga yang tadi ya, yang sederhana, sehat, sinusitis atau alergi, maka itu label-label itu bisa kita trainingkan ke komputer ya. Nah, semakin banyak data set citra ini hidung yang sehat, ini yang sinusitis, ini yang alergi, maka biasanya semakin baik ya, semakin mudah atau semakin tepat memprediksinya. Nah, inilah yang menjadi prinsip tadi pembelajaran dan tidak perlu harus disegmentasi karena seringkali hanya butuh label final. Ya, kalau untuk lebih detail kayak di tumor itu karena kan tidak hanya butuh orang ini berpenyakit atau tidak. Seringkali kebutuhannya, oke, Anda berpenyakit tumor, tapi tumornya seberapa besar? Ini yang perlu menjadi perhatian ya. Tadi tidak hanya identifikasi citra ini ada tumor atau tidak, tapi perlu volume tumor. Nah, ketika perlu volume tumor inilah maka segmentasi bermain. Sementara kalau kita tidak perlu mengetahui volume dari objek yang kita teliti, terutama adalah tumor ataupun organ yang sakit, maka seringkali tidak perlu segmentasi. Cukup menjadi klasifikasi, labeling. Apakah sebuah citra termasuk label A, B, atau C. Dalam hal tadi citra di hidung mungkin ya, labelnya ada tiga, kita bisa membuat sebuah sistem untuk mengklasifikasi ke dalam tiga label, apakah ini citra hidung sehat, citra alergi, atau citra sinus. Mungkin seperti itu ya, Pak Dava ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, silakan menggunakan fitur ASN ataupun dari kolom chat. So, ini ada yang bertanya dengan kolom chat ya. Oh ya, Pak. Eh, ada yang bertanya di kolom chat dari Mas Raihan Zakwan Saleh. Assalamualaikum Prof. Izin bertanya mengenai etika regulasi dan keamanan. Dalam machine learning, pasti terdapat suatu kasus yang dimana menyebabkan kesalahan penilaian oleh mesin. Nah, karena kekurangan data atau karena hal baru yang belum diketahui oleh machine learning itu sendiri.
Apa resiko etis terbesar dari kesalahan segmentasi dan bagaimana cara mitigasinya tersebut? Karena belum dalam dunia medis, kesalahan kecil bisa menjadi sangat fatal. Oke, exactly. Dan ini good question. Di almost isu AI modern terkait dengan etika dalam ber-AI dan ini materi baru ya dalam beberapa tahun terakhir namanya eh, ini filsafat AI. Filsafat AI. Jadi salah satu dalam filsafat AI kita harus memperhatikan AI, machine learning dan sebagainya pada prinsipnya adalah sebuah teknologi. Teknologi itu hadir dikarenakan keterbatasan manusia, ya. Jadi itu adalah alat bantu, ya. Kalau disebut contoh sederhana saja, kalau kita ditanya berapa satu kali dua, kita masih mudah menjawab. Dua kali tiga masih mudah menjawab. Tiga kali empat mudah menjawab. Terus sampai akhirnya mulai ya 35 kali 36 mungkin perlu beberapa detik ya atau beberapa menit gitu ya untuk menjawab. Udah itu udah nggak bisa pakai diwang-wang atau di ini ya tanpa menulis. Kita perlu kotretan. Artinya manusia sadar kita menghitung tuh kalah sama komputer ya, sama kalkulator ya. 35 kali 36 aja kita mungkin mikir lama gitu ya. Mikir dulu. Udah gitu belum tentu benar lagi gitu ya. Kalau nggak coret-coret saya. Sementara kalau pakai kalkulator, pakai komputer, pakai Excel itu exactly ya. Kurang dari sepersekian detik sudah muncul jawabannya. Jadi eh, teknologi itu hadir karena manusia sadar dirinya terbatas. Contoh yang lain adalah kita menganggap diri kita punya keterbatasan dalam memori. Ya, kita mungkin mengetahui gitu ya ibu kota provinsi Jawa Barat, Bandung. Tapi mungkin di antara Bapak Ibu mungkin belum tahu nih kalau provinsi udah jumlahnya ada sekian, ibu kotanya di mana, ya, karena keterbatasan knowledge dan pengetahuan. Nah, inilah yang menjadi dasar penting. Hadirnya teknologi itu adalah untuk membantu manusia. Namanya teknologi membantu manusia, artinya main personnya tetap manusia, ya. Dalam AI pun juga demikian. Tidak boleh keputusan diambil oleh AI. Nah, inilah yang sering disebut kalau dalam sehari-hari AI itu adalah co-pilot. Ini tidak promosi satu produk ini ya, vendor tertentu ya. Jadi AI itu adalah co-pilot ya, dia pendamping. Gitu. Pilotnya siapa? Pilotnya adalah manusia. Jadi dalam banyak case tetap penanggung jawab itu adalah manusia. Nah, tinggal dicek manusianya yang mana nih. Ini contoh nih, kalau ada mobil autonomous vehicle ya, itu nabrak orang, ya nabrak orang, terus diperkarakan. Menurut Pak Rehan atau Bapak Ibu bolehlah tulis di chat. Siapa yang harus disalahin? Barangkali ada alternatif jawaban. Silakan tulis di chat. Siapa yang harus disalahin? Autonomous driving ya, full autonomous. Kan autonomous driving itu kan orang dari turun dari gedung ke lobby, dia udah nggak masuk ke mobil lagi, dia panggil pakai HP tuh. Cek, 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 datanglah mobil sendiri, ya. Dan dia tidak duduk di depan, dia duduk di belakang. Siapa yang disalahin, Bapak Ibu? Mungkin ada tanggapan terus dulu silahkan. Saya tunggu kira-kira setengah menit lah. Siapa ini yang disalahin? AI engineer atau Elon Musk gitu ya, pemilik owner ininya pabriknya atau pembeli mobil yang ada nama di BPKB atau ada orang yang ada di dalam mobil itu. Nah, maka silakan pilih siapa di antara empat orang itu kira-kira. Tulis saja di jalan di chat ya. Kan ada 80 peserta nih. Mudah-mudahan inilah ada diskusi ya. Silakan. Feel free ya. Pengendara mobil sudah mengorasikannya. Oke. Tergantung kronologinya. Baik. Oke, dengan informasi yang diberikan saja tadi, silakan pembeli mobil. Oke, yang mengizinkan kendaraan otonomus tersebut.
produsen mobil. Nah, produsen mobil ada dua ya tadi ya, yang owner perusahaannya atau engineer-nya. Ini engineer-nya kayaknya masih anak magang deh ini yang bikin AI-nya kan gitu ya. Ya, ya kalau mobil saya katakan sendiri kalau kalau produk untuk pajak saya tidak bisa bilang gitu ya. Ya, jadi produsen mobil. Oke, terima kasih ya. Ini ada beberapa tanggapan. Ya memang semua ada reasonnya ya. Karena penanggung jawab mobil ya produsen mobil ya ownernya Elon Musk gitu ya. Elon Musk bilang, nah saya kan cuma owner perusahaan yang engineer-nya lah yang bikin AI gitu ya. Kemudian mobil, yang namanya mobil ya yang bertanggung jawab yang punya gitu ya. Walaupun yang punya nggak naik gitu ya, yang beliin. Nah ini tinggal diatur regulasinya. Secara umum adalah beberapa mobil yang beredar ini meminta konfirmasi dari orang yang naik. Jadi tetap ada orang yang bertanggung jawab. Ya, tapi kebayang juga sih kalau semua ditujukan kepada Elon Musk nggak mau bikin mobil nanti gitu. Apa yang lebih berat lagi engineer. Udah susah-susah S2 S3 AI disalahin lagi gitu ya. Repot-repot belajar AI gitu pakai matematika, pakai optimasi gitu ya. Bikin alat salah, nabrak, disalahin gitu ya. Nah, ini jadi diskusi dan kembali ke tadi AI adalah alat bantu. Tetap harus ada orang bertanggung jawab. Kalau dalam case mobil, kita paling sering dengar itu adalah ada orang yang bertanggung jawab terhadap autonomous vehicle-nya adalah yang di belakang kendali. Jadi beberapa regulasi ya, di beberapa tempat itu mensyaratkan walaupun autonomous vehicle ada orang yang memiliki tanggung jawab. Jadi harus ada duduk di belakang kendali. Ya, misalkan kita berangkat 3 orang, harus ada orang yang duduk di belakang setir. Walaupun setirnya gerak sendiri ya ke kiri ke kanan, harus ada orang yang duduk di belakang setir. Itu menunjukkan sebuah konfirmasi Anda adalah orang yang bertanggung jawab. Artinya dalam keadaan bahaya, dia berhak untuk menginjak rem secara mandiri tanpa nunggu AI untuk menginjak rem. Ya kan bisa dibayangkan untuk case mobil-mobil autonomous vehicle itu kan mereka berjalan baik di negara barat sana ya, yang mungkin relatif jalannya itu tertib, markanya jelas gitu ya. Tidak ada uh, barang ataupun orang yang menyeberang sembarangan. Tapi kebayang kalau dibawa ke Indonesia autonomous vehicle itu, di sini ada tiba-tiba pas jalan ada kambing dan lewat gitu ya. Ada gerobak lewat. Gerobak kambing itu mungkin tidak terdeteksi atau tidak pernah di training di negara asalnya sana. Jadi apa nanti bingung nih AI-nya karena belum pernah tuh ketemu yang namanya objek-objek aneh atau tiba-tiba markanya hilang gitu kan banyak tempat ya. Ketemu jalan berlubang di sana nggak ada mungkin belum di training dengan data seperti itu. Pun juga dengan dunia kesehatan ini juga dilakukan hal yang sama. Maka seringkali di sana dalam telemedicine ada penanggung jawab. Dokter ada penanggung jawab. Telemedicine boleh dilakukan tapi harus dalam pengawasan dokter. Dan dokter yang mengawasi adalah dokter penanggung jawab. Sehingga kalau terjadi kesalahan, itu kembalikan kepada tadi orang yang bertanggung jawab. Makanya seringkali konfirmasi untuk teknologi AI yang sangat sensitif ini bisa sangat tinggi ya. Jadi untuk lolos penggunaan, terutama di bidang medis, ini sangat tinggi. Artinya begitu lolos, maka dianggap kewajiban dari engineer maupun dari perusahaan sudah selesai. Selanjutnya adalah kewajiban berpindah kepada pengguna dan pengguna itu selama dia mengikuti rule harusnya sih tidak ada masalah gitu ya. Maka bisa tetap ada konfirmasi. Nah ini sifatnya etis, tinggal dideklarasikan siapa yang harus bertanggung jawab ya. Resiko terbesarnya memang sangat fatal kayak tadi ya yang saya contohkan itu kalau yang ditusuk itu ternyata bukan liver tapi jantung kan berabe gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab gitu. Nah, inilah pentingnya proses tahap demi tahap. Jadi di proses waktu pengambilan pengambilan gambar itu ada namanya image registrasi. Bagaimana memastikan posisi dari alat ini benar menuju liver dan tidak menuju hati atau menuju jantung. Nah, kan problem ya. Jantung yang itu kan bahaya ya. Jadi eh, pengujian simulasinya biasanya sangat ketat gitu ya. Ya ini kembali kepada satu hal. Penanggung jawab adalah manusia yang diberikan otoritas. Nah, tinggal ini siapa yang dideklarasikan. Kalau alat enggak pokoknya didefinisikan sebagai penanggung jawabnya adalah vendor, ya enggak, tetapi harus ada sebuah regulasi. Itulah sebabnya mostly alat-alat berbasis AI
itu harus didukung oleh regulasi. Dan untuk saat ini mungkin ya kita masih terbatas, etika dan regulasi kita masih terbatas. Jadi ini perlu ini ya perlu difahami. Sebelum teknologi ini terus berkembang, kita harus payungi dari sisi-sisi aspek non teknis, yaitu etika dan tadi ya hukum tadi ya, yang tata kelola ya. Mungkin seperti itu ya. Eh, Siapa Pak Raihan ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Prof. Agus. Luar biasa sekali menjelaskan bagaimana regulasi sangat penting di dunia kesehatan, terutama di era AI ini. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya secara langsung, raise hand. Jika tidak, silakan untuk via kolom chat saja. Baik, Pak. Ini karena ada dua pertanyaan terakhir. Dari pertama itu Randi Ahmad Fauzan. Permisi Pak, izin bertanya, yaitu bagian mana dari proses medical image segmentation yang paling krusial dan sering menjadi tantangan utama ya? Apakah pemerolehan dataset atau yang lain, Pak? Oke, eh datasetnya itu sebut begini, di datasetnya itu menjadi tantangan tersendiri, tetapi yang sering kali itu adalah melabeli untuk citra medis ya. Jadi melabeli sebuah piksel ini tumor atau bukan, itu adalah pekerjaan yang paling membosankan, karena itu benar pixel by pixel, harus presisi betul. Ini piksel termasuk area tumor, ini atau enggak, itu benar-benar dilakukan manual. Dan kebayang ya, kalau ada 10.000 citra itu dulu dokternya juga yang dia bilang ini sangat melelahkan dan menyebalkan, tetapi ini harus dilakukan karena agar presisi volume yang dihasilkan, maka labeling itu dilakukan secara presisi pula. Itu ya, mungkin untuk yang pertanyaan pertama ya, untuk di bagian pelatihan model di medical image segmentation. Terus ada lagi Pak Dava? Ada Pak, pertanyaan terakhir dari Nur Hadi Atman Subarka. Pertanyaannya itu yaitu izin bertanya Prof, terkait penerapan AI decision support dalam dunia medis. Sejauh ini sebenarnya bagaimana tingkat adopsi medik AI di Indonesia? Apakah sudah mulai banyak atau masih kurang? Lalu sebesar apa dampak AI medis sejauh ini terhadap tingkat keberhasilan penanganan medis? Oh baik, sepertinya saya bukan orang yang berkompeten untuk menjawab angka-angka ini ya, karena ini sudah masuk ke ke area ini ya, tim eh, AI di kesehatan. Jadi di tim kesehatan ada tim AI, peta jalan AI untuk kesehatan untuk healthcare, dan salah satu ini kalau misalnya ketuanya adalah Pak Tempat ya dari Telkom University juga. Jadi beliau yang menyampaikan kita masih membangun ya roadmap AI untuk kesehatan. Nah, terkait angka-angka ini saya tidak punya datanya ya, mohon maaf, tetapi memang kita masih menuju ke sana ya, masih proses panjang ya, kita masih proses panjang karena eh, boro-boro teknologinya, regulasi saja belum, kita belum menyelesaikan regulasi itu. Jangan sampai nanti teknologi ada tapi tanpa regulasi, itu bisa berbahaya sekali. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Oh ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, untuk regulasi AI sendiri itu kita tidak berjuang sendiri karena hal tersebut juga sedang dikembangkan oleh multinegara. Contohnya aja sebagai Eropa itu sedang membangun EUA CRAS, EUA, EUAI, ECRES, dan itu tuh sedang dibahas, baik itu dari resiko yang paling kecil hingga resiko paling besar. Nah, dari situ AI akan semakin maju terutama di bidang kesehatan. Baiklah hadirin sekalian,
karena keterbatasan waktu, sehingga tidak terasa kita sudah berada di ujung acara ini. Dari sesi hari ini, kita memperoleh ilmu berharga mengenai bagaimana teknologi medical image segmentation berperan dalam mendukung proses analisis dan diagnosa di bidang kesehatan. Dengan perkembangan AI, dunia medis semakin terbantu dalam memberikan layanan yang lebih cepat dan akurat. Namun kita juga harus selalu mempertimbangkan berbagai aspek seperti etis secara bertanggung jawab. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Prof. Agus Pratondo, atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah mengikuti acara dari awal hingga akhir dengan penuh antusias. Saya, Dava Sikit Amrin, selaku moderator, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa pada Profesor Insight berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih banyak, Pak. semuanya. Ya, sama-sama. Mohon izin undur diri. Assalamualaikum.